Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Saya di sini dari mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong dari Prodi PAI ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah dari RA Ar-Rahman. Bolehkah Ibu meluangkan waktu sebentar ya? Terlebih ada beberapa hal yang mau saya tanyai ya Bu. Salah satunya yaitu profil sekolah. Untuk profil lembaga RA Ar-Rahman, RA Ar-Rahman itu berdiri tahun 2003. Terus RA Ar-Rahman itu berada di Desa Setong, ya, terletak di Desa Setong, di bawah naungan Yayasan Ihya Sunnah. Di bawah naungan Ihya Sunnah. Di daerah sini terdapat 3 RA. Dalam satu Dalam satu desa itu ada 2 RA, 1 TK. Alhamdulillah di sini paling dominan siswanya dari RA dan TK yang ada di sini. Berarti sejarah dari berdirinya RA ini pada tahun 2003. Berdirinya ini apa ada suatu suatu masalah atau kurangnya pengetahuan bagi anak-anak jadi terbentuknya sekolah ini atau bagaimana sejarahnya? Kalau setahu saya di sini tuh awalnya ada satu TK. Jadi ibunya itu berinisiatif karena banyaknya anak-anak kecil berinisiatif untuk mendirikan RA. Kemudian ibu ini kan kepala sekolah Bu. Tugas-tugas dari kepala sekolah yang ibu jalani itu seperti apa gitu? Kalau tugasnya itu yang pertama itu menyusun program seperti program tahunan gitu, hal-hal yang akan dilaksanakan selama 1 tahun itu, seperti halnya 1 Muharram akan diadakan acara apa. Kalau dalam 1 tahun berarti iya, itu program tahunan. Terus menyusun program pembelajaran, terus mengelola sarana dan prasarana, terus administrasi di RA, itu tugasnya kepala sekolah. Nah, kemudian ibu ini sebagai kepala sekolah, apa peran yang pernah ibu lakukan atau peran yang ibu lakukan pada masa menjabat kepala RA? Ya, saya ini menjabat sebagai kepala RA itu masih berjalan 2 tahun. Baru nanti berjalan 2 tahun. Untuk program yang pernah saya laksanakan itu seperti kegiatan outing class. Outing class itu seperti apa? Kegiatan di luar sekolah, belajar tapi di luar kelas. Sambil bermain atau gimana? Ya, sambil bermain, sambil belajar. Kemarin itu bulan 1 ya, pas awal-awal ini, pas bulan 1 mengadakan outing class ke Taman Ria Suropati. Di sana anak-anak bisa melihat binatang. Terus selain itu untuk menyenangkan anak-anak otomatis harus pergi ke kolam untuk mandi. Terus di sana habis dari Suropati itu kita ke alun-alun kota Pasuruan, karena di subtopik RA sekarang itu ada kegiatan seperti itu, harus dikenalkan secara langsung. Kemudian selain program yang tadi disebutkan apa ada program-program lain yang ibu lakukan ketika menjabat? Seperti kegiatan akhir tahun. Kalau di sini perpisahannya rekreasi atau hanya kayak biasanya pentas seni? Ada semua berarti gitu. Berarti anak-anak tuh antusias ya dalam akhir tahun itu dilaksanakan kegiatan seni terus sama wisuda. Kalau pentas seni itu biasanya yang melatih siapa? Guru-guru, berarti guru-gurunya juga semangat ya. Kemudian rencana terbaru apa ibu memiliki rencana terbaru untuk selama menjabat ke depannya, atau fokus
fokus kepada program tahunan yang sudah terbentuk gitu. Tidak juga bisa keluar dari program tahunan, seperti halnya kalau sudah kan sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka. Jadi anak-anak itu harus praktek secara langsung. Itu udah ada di program tahunan kan. Karena topiknya sekarang seperti halnya memasak ada sayur kelor. Anak-anak itu harus dipraktekkan langsung. Iya, Tidak hanya teori gitu. tidak hanya teori kalau sekarang. Karena kurikulum merdeka. Kebebasan. Kemudian pernah tidak Ibu selama menjabat mengalami kendala dalam program tahunan atau dalam pembelajaran anak-anak atau bagaimana? Tidak ada. Berarti anak-anak semangat semua gitu. Atau ada yang ketika dalam pembelajaran tidak mau kalau tidak sama orang tua itu menurut Ibu itu termasuk dalam kendala dalam pembelajaran atau tidak sama sekali? Itu termasuk dalam kendala pembelajaran. Untuk yang sekarang ini ada kendala, kalau ada kendala program yang saya lakukan itu udah ada. Tapi kalau untuk kendala anak itu tidak mau ditinggal sama orang tua itu ada. Ya pasti ya dia. Iya, untuk sekarang itu ada. Kemudian ketika ada kendala seperti itu, solusi Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana? Saya sudah menyerahkan sama orang tua, sudah anaknya itu rewel, benar-benar rewel, tidak mau. Orang tua mana yang tidak mau ninggalin anak di sekolah? Pengennya kan anaknya itu mandiri, ya. Tapi ya sudah tidak bisa. Paginya tidak masuk kalau udah ditemenin ya. Kalau tidak ditemenin di kelas tidak masuk. Ya sudah tak biarkan aja. Berarti solusinya memang daripada anak tidak belajar ya, ya, daripada tidak belajar ya sebenarnya ibunya itu tidak mendampingi di sampingnya sih. Tapi hanya di dalam kelas. Di dalam kelas dan saja. kelihatan ke anaknya. Ya. Berarti kalau ada anak yang seperti itu tidak masalah memang berarti kan gitu. Sebenarnya masalah. Tapi ya apa? Kalau ada orang tuanya seperti itu di dalam kelas tidak mengganggu pembelajaran tapi tidak. Kemudian syarat apa Bu yang Ibu ketahui syarat untuk masuk ke dalam lembaga ini atau FK ini? Misal ada orang mau melamar kerja atau seperti apa di sini, kan Ibu sebagai kepala sekolah pasti memiliki kriterianya. Biasanya itu yang pertama itu pendidikan. Harus sarjana. Iya. Soalnya sekarang itu kan di simpatika itu harus linear kan. Kalau misal sarjana tapi tidak linear bagaimana? Itu sulitnya seperti itu. Mau dimasukkan simpatika itu sulit. Sulit tapi bisa apa memang bisa. Sudah tak bisa? Tidak bisa. Apa ya? Masuknya ikhlas beramal ya. Tidak bisa masuk ke ya. Soalnya kalau di sini tuh kayak gitu. Terus kalau saya itu kan masih ada pertimbangan dari yayasan. Gini. Kementerian Pendidikan itu masih ada pertimbangan dari yayasan. Soalnya di sini kan yayasan. Berarti masih minta izin juga Ibu. Sarjana maksudnya lulusan dari program pendidikan apa yang bisa masuk ke RA? PIAUD sama PGRA. Iya, Misal PGSD gak bisa deh karena ya, gak bisa masuk tapi ya itu tidak bisa memperoleh kayak tunjangan yang dari kementerian. Oke, terlebih dahulu saya mohon maaf Ibu kalau mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau ada salah kata dari saya dan teman saya.